왜 Halo Dok 거짓말했어? Romania, bagaimana kabarnya? 같이 안 Semoga 살면 selalu sehat 끝까지 dan 모르게 tidak kurang 하던지. sesuatu 이제 apapun. 와서 왜 말한 Kali 건데? ini saya akan merangkum 혹시라도 sebuah drama Korea 우리 씨가 romantis 알면? berjudul Wuri the 너 진짜 Virgin 막장이구나. episode kelima. Sesuai judul, Wah. Wuri the Virgin menceritakan seorang wanita bernama Wuri yang berkomitmen untuk menjaga keperawanannya hingga ia menikah. Ya udah, daripada tambah penasaran, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Rafael mendatangi Wuri di rumahnya dan mengatakan kalau dia akan segera bercerai dengan Mari. Namun tiba-tiba Sung Il juga datang dan mengatakan kalau dia adalah ayahnya Wuri. Mendapati kenyataan bahwa ayahnya masih hidup tentu membuat Wuri jadi sangat kaget karena merasa sudah dibohongi oleh emaknya selama ini. Merasa tidak enak, Kang Jae dan Rafael juga pamit pulang. Tinggallah Wuri sendiri di kamarnya, mencoba mengingat kembali kenangan tentang ayahnya, walau hanya dia ketahui dari cerita emaknya saja. Namun kebohongan emaknya sudah membuatnya sangat kecewa dan sulit baginya memaafkannya. Sehingga malam itu Wuri pergi meninggalkan rumah. 왜 거짓말했어? 같이 안 살면 끝까지 모르게 하던지. 이제 와서 왜 말한 건데? 앞으로 엄마 얼굴 어떻게 봐야 될지 모르겠어. Tidak berbeda dengan Wuri, Mari juga pergi dari rumah Rafael dan langsung menemui ibunya dan berniat tinggal dengan ibunya. Tapi yang terjadi, Mari malah melaporkan Rafael kepada polisi karena telah melakukan KDRT sambil memperlihatkan matanya yang lebam. Ternyata ibunya lah yang memukul Wari dan menyuruhnya melaporkan Rafael atas tuduhan KDRT. Selesai pemeriksaan di kantor polisi, Mari mengatakan kalau dia tidak mau bercerai dengan Rafael dan mengancam akan menyebarkan rumor tentang perlakuan kasarnya ke semua orang, termasuk juga kepada Wuri. Namun Rafael justru semakin benci kepadanya. 혹시라도 우리 씨가 알면? 너 진짜 막장이구나. Ayah Rafael sangat marah mendengar anaknya itu akan menceraikan Mari. Ayahnya sangat heran mengapa Rafael ingin sekali menceraikan Mari. Tadinya dia berharap anaknya akan hidup bahagia dengan Mari dan tentu saja anak yang sedang dikandung oleh Wuri. Rafael sendiri entah kenapa belum bisa memberitahu ayahnya tentang kelakuan buruk Mari selama ini yang membuatnya membencinya. Paginya Wuri sudah berada di kantor, ternyata tadi malam dia menginap di sana. Kondisi Wuri yang masih shock jadi tambah nggak keruan saat mendengar pertengkaran antara Yeri dan Direktur Park, di mana Direktur Park meminta Yeri memperbaiki naskah dramanya. Yeri juga malah jadi sangat emosi karena merasa nggak dihargai oleh Direktur Park. Beberapa saat kemudian, Sung Il menemui Wuri dan memintanya untuk berbicara nanti malam. 우리야, 이야기 좀 하고 싶은데. 괜찮아요. 잘됐다. 그럼 Saat bertemu dengan ayahnya, Wuri menanyakan tentang masa lalunya yang menurut emaknya, ayahnya adalah jago basket, pintar matematika, bahkan hobi menulis. Namun semua malah dibantah oleh Sung Il. Justru dia kebalikan dari semuanya. Karena itu dia bekerja keras hingga dia bisa mencapai prestasi terbaik hingga saat ini. Tanpa basa-basi, Sung Il kemudian mengungkapkan kebahagiaannya bisa memiliki seorang anak seperti Wuri. Karena hingga saat ini, dia memang belum memiliki anak. 거의 2세를 반포기 상태였거든. 밥 먹어. 너무. Besoknya, Sung Il datang menemui emaknya Wuri dan memberitahukannya tentang keakrabannya dengan Wuri saat makan malam tadi malam. Namun, emaknya Wuri meminta Sung Il tidak terlalu menekannya untuk bisa menerima kehadirannya, karena Wuri saat ini sedang hamil akibat malpraktek dokter. Mendengar itu, Sung Il langsung menemui dokter kandungannya dan menumpahkan kemarahannya di sana. Namun dia tidak sadar seseorang sedang mengambil gambar dan merekamnya. Setelah itu, Sung Il menemui Wuri dan mengajaknya makan siang dan memberikannya pendapat tentang kehamilan Wuri dan keputusannya untuk melanjutkan kehamilannya tersebut, di mana menurutnya itu sangat tidak masuk akal karena seharusnya alih-alih mempertahankan, lebih baik Wuri menggugurkan kandungannya. Wuri sendiri berpendapat kalau hal itu bukanlah urusannya Sung Il dan dia tidak bisa ikut campur. Wuri malah jadi marah saat melihat sikap Sung Il tersebut dan memintanya untuk tidak lagi mencampuri urusannya. 엄마의 경우하고 너의 경우는 다른 거지. Mari mencoba mempengaruhi Wuri dengan memperlihatkan lebam di matanya dan mengiyakan saat Wuri mengira penyebabnya adalah Rafael. Mari juga mengatakan kalau dia tidak ingin bercerai dengan Rafael. Wuri langsung mengklarifikasi kebenaran perlakuan Rafael kepada Mari tersebut. Saat itu, Rafael belum memiliki cara untuk mengatakan kejadian sebenarnya kepada Wuri.
Rafael terus mencari fakta-fakta yang bisa membuktikan bahwa dia bukanlah pelaku pemukulan Mari. Sampai akhirnya dia mendapatkan saksi seorang petugas kebersihan yang melihat Mari berada di toilet dengan mata yang lebam sebelum bertemu dengan Rafael, dan itu membuat Mari tidak bisa mengelak lagi. 화장실에서 널 보셨어. 눈에 멍이 들어있는 걸 보셨다. 거짓말 치지 마! 당신 나 진짜... Setelah itu, Rafael juga segera memberitahu Wuri tentang kejadian yang sebenarnya tentang alasannya ingin menceraikan Mari. Dia tidak ingin anaknya kelak akan memiliki seorang ibu yang tidak baik seperti Mari. Dan lebih dari itu, memiliki seorang anak adalah sesuatu hal yang sangat dia syukuri setiap hari. Melihat bukti-bukti yang diberikan oleh Rafael, Wuri mulai mempercayainya. Dia juga sangat yakin Rafael akan menjadi ayah yang baik. Akhirnya Rafael dapat berbicara lebih akrab dengan Wuri dan berbicara suka duka masa kecilnya yang tanpa ibu. Demikian juga Wuri yang masa kecilnya juga tanpa ayah. Rafael menyarankan agar Wuri bisa menjalankan hal-hal yang tidak bisa dilakukannya tanpa seorang ayah. 그랬구나. Berita di media yang mengungkap tentang kejadian di klinik kandungan langsung viral. Rumor pun berkembang bahwa Sung Il telah menghamili seorang wanita. Dan sudah pasti reputasinya Sung Il sebagai artis langsung anjlok. Bahkan sepertinya karirnya pun akan terhenti begitu saja. Sementara itu, Rafael juga meminta pihak dokter bisa mengkonfirmasi tentang kesalahannya kepada media agar masalah kesalahpahaman tentang Sung Il di media itu bisa selesai. Sung Il juga berusaha menjelaskan kepada Wuri kalau dia ingin sekali membantunya, walaupun akhirnya membuat masalahnya jadi tambah berat. Wuri juga jadi semakin marah, apalagi dia menduga kalau ayahnya tidak pernah menginginkan kelahirannya. Saat itu juga ada seseorang wartawan yang melihat mereka berdua di sana dan meminta klarifikasinya tentang wanita yang bersamanya itu. Sung Il mencoba berdamai dengan wartawan itu dan menawarkan wawancara eksklusif tentang video yang beredar tersebut. Namun Sung Il meminta wajah Wuri tidak boleh terekspos di media. 제가 단독 인터뷰 드릴 테니까 하지만 저 친구 얼굴이 나오면 더 이상 나 때문에 아프면 안 되는 사람. Besoknya berita tentang Sung Il yang memiliki seorang anak dari masa lalunya muncul di media. Emaknya Wuri juga menemuinya dan menjelaskan bahwa saat ayahnya tahu tentang kehamilannya, dia sangat mempedulikannya. Namun orang tua Sung Il malah menyeretnya ke dokter untuk melakukan aborsi. Karena merasa takut aborsi, emaknya kabur dan sejak saat itu, emaknya tidak pernah menemui dan memberitahu ayahnya tentang keberadaannya. Dan alasannya kenapa baru mengungkapkannya sekarang adalah karena Wuri bekerja bersamanya dalam sebuah drama. 평생 나한테 말하지 마. 야, 엄마 잘못 아니야. Setelah mengetahui kejadian sebenarnya, Wuri menelepon dan menanyakan kabar ayahnya. Tidak mau terdengar bersedih, Sung Il mengatakan kalau dia baik-baik saja. 아이 괜찮아. 그리고 나 지금 운동 가야 돼. 나중에 다시 통화하자. Yeri nampak senang melihat berita klarifikasi Sung Il di media dan dia sangat yakin putri yang dimaksud oleh Sung Il adalah Wuri. Wuri pun membenarkannya. Berita itu memang membuat popularitas Sung Il tambah merosot. Namun dengan adanya berita klarifikasi dari pihak dokter tentang malpraktek yang dilakukannya, membuat penggemarnya bisa memahami langkah yang telah dilakukan oleh Sung Il. Terbukti penggemar Sung Il pun kembali bertambah. Sementara itu, Wuri akhirnya memutuskan pulang kembali ke rumahnya. 내 딸 오구리 덕분이다. 저녁 안 드셨죠? 나 배고파요. 우리 저녁 먹어. 조금 해 먹을까? 칼칼하게? 네. 우리 입만 입이야? Tidak ada kapoknya, Mari berusaha mempengaruhi mertuanya bahwa apa yang dilakukannya semata-mata demi bayinya. Siang itu, Mari kedatangan seseorang dari masa lalunya. Ternyata dia adalah Fak Dupal, mantan suaminya yang baru saja keluar dari penjara. Disinilah terungkap nama sebenarnya dari Mari adalah Lee Malja. Diungkap juga bahwa dulu ibunya pernah menyiksanya karena sesuatu hal yang belum diketahui. Dan itu membuatnya dendam lalu menabrak mobil ibunya Mari sampai kakinya lumpuh. Sedang Pak Dupal masuk dalam penjara. Pak Dupal mengancam akan membuka identitas rahasia Mari jika tidak memberinya uang $1 juta. 만 해줘. 자주 보자 이제. Kang Jae masih terus menyelidiki tentang siapa aktor sebenarnya di balik pembunuhan No Manchul yang dilakukan oleh Shin Mi-yong. Dia juga meminta Rafael memberikan barang-barang yang dimiliki oleh Shin Mi-yong. Rafael menduga kalau Kang Jae juga menyelidiki ayahnya memiliki kaitan dengan Shin Mi-yong.
Namun Rafael curiga Kang Jae melakukannya karena dendam kepadanya soal kehamilan Wuri. Selepas Rafael pergi, Kang Jae mendapat petunjuk tentang panti jompo dari handuk milik Shin Mi-yong dan bergegas dia mendatangi panti jompo tersebut. Di sana dia menemukan Shin Mi-yong, tapi Shin Mi-yong malah langsung kabur. Kang Jae terus mencarinya bersama anggota polisi lainnya, namun akhirnya Kang Jae menemukan Shin Mi-yong dalam keadaan sekarat. Wuri diajak emak dan neneknya datang ke sekolahnya dulu, dan di sana juga ada Sung Il. Mereka kemudian menyaksikan rekaman video saat Wuri mengikuti lomba paduan suara di sekolahnya dulu. Wuri sangat terharu melihatnya. Ternyata Rafael juga ada di sana, dan semua itu adalah idenya Rafael. Kang Jae yang mengetahui keberadaan Wuri di sana juga ikut datang. Namun Kang Jae mengurungkan niatnya menemui Wuri setelah melihatnya yang nampak sangat bahagia bersama Rafael dan keluarganya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. 민지 오빠 있잖아. 여러 가지로 힘들 것 같아. 나는 그런 도박 절대 할 수 없어. 모르지. 왜 거짓말했어?